Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Anak-anakku, kali ini kita akan memahami surat Al-Baqarah ayat 153, baik dari sisi tajwidnya ataupun dari sisi maknanya. Baik anak-anakku, dibuka surat Al-Baqarahnya ayat 153 atau yang punya MCS halaman 11. Kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Baik anak-anakku, kita akan pelajari tajwidnya terlebih dahulu. Ya dibaca panjang 5 harkat karena ada huruf mad bertemu dengan hamzah dalam 2 kalimat. Hukumnya mad jaiz munfasil, dibaca panjang 5 harkat. Ya ayyu ditahan karena ada syiddah. Ya ayyuhal ada alif lam samsiyah. Ya ayyuhalladzi dibaca panjang 2 harkat karena ada iya mati, sebelumnya ada huruf yang berharkat kasroh, dinamakan mad tabi'i. Ya ayyuhalladzina dibaca panjang 2 harkat, hukumnya mad badal. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu dibaca panjang 2 harkat, ada iya mati terletak setelah huruf yang berharkat kasroh, hukumnya mad tabi'i. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu juga dibaca panjang 2 harkat karena ada waw mati, sebelumnya ada huruf yang berharkat domah, ini juga dinamakan mad tabi'i 2 harkat. Bis alif lam syamsiyah. Bisab qalqalah sugro. Bisabri wassalah. Was alif lam samsiyah. Wassalah. Tak marbutoh, ketika waqaf berhenti berubah menjadi suara ha. Wassalah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Kemudian nun gunah ditahan 2 harkat. Innallah tafhim. Apa? Karena lafaz jalalah, lafaz Allah terletak setelah huruf yang berharkat patah. Innallah tafhim. Innallaha ma'as alif lam samsiyah. Ma'as sabirin. 6 atau 5 harkat. Mad arid li sukun, dibaca 6 harkat. Itulah anak-anakku kajian tentang ilmu tajwid dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Baik anak-anakku, sekarang kita coba memahami maknanya. Kita baca ulang surat Al-Baqarah ayat 153-nya.
Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Kita baca arti secara terjemahnya terlebih dahulu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Mohonlah pertolongan kepada Allah bis-sabri dengan sabar, was-shalah dan dengan salat. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Anak-anakku, ayat ini menjelaskan tentang sikap sabar. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita selaku orang yang beriman kepadanya untuk menghadapi semua urusan kita, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat. Allah memerintahkan kita menghadapinya dengan sabar. Apa itu sabar? Sabar itu menahan diri dari ajakan nafsu amarah, yaitu nafsu yang selalu mengajak kita pada perbuatan jahat. Sabar menahan diri dari ajakan nafsu amarah. Sabar ini terbagi menjadi 3. Ada sabar dalam menjalankan perintah Allah, sabar dalam menjauhi larangan Allah, dan ada sabar dalam menghadapi musibah. Sabar dalam menjalankan perintah Allah. Kita tahu bahwasanya ketika kita hendak melaksanakan perintah Allah, itu banyak halangan dan rintangan. Contoh, sholat terkadang kita dihalang-halangi oleh nafsu amarah yang mengajak kita agar kita tidak sholat, menanamkan pada diri kita perasaan malas. Nah, ketika datang perasaan malas, ini ajakan nafsu amarah, maka kita harus sabar, tetap melaksanakan sholat. Jangan kita ikuti ajakan nafsu amarah ini. Kita sholat sabar, walaupun nafsu mengajak kita jangan sholat, kita tetap sabar sholat. Nah, itu sabar dalam menjalankan perintah Allah. Contoh yang kedua, ketika kita mau pergi belajar ke sekolah, kadang nafsu menanamkan pada diri kita perasaan malas untuk ke sekolah, malas untuk baca buku. Nah, ketika datang perasaan malas itu ajakan nafsu amarah, kita harus sabar. Tetap kita berangkat ke sekolah, tahan ajakan nafsu itu jangan sampai kita ikuti. Nah, itu sabar dalam menjalankan perintah Allah. Kedua, sabar dalam menjauhi larangan Allah. Kadang nafsu amarah ini mengiming-imingi kita agar kita berbuat sesuatu yang dilarang Allah. Mengiming-iming dengan kesenangan, ayo bolos misalnya, ayo bolos itu enak kata nafsu. Nah, kita sabar, jangan sampai kita tergoda. Sabar menjauhi larangan Allah, sabar walaupun seperti itu, kita harus sabar, ya. Kemudian sabar dalam menghadapi musibah seperti sakit, bencana alam dan lainnya. Ketika kita tertimpa musibah, maka kita harus sabar. Nah, sebagai contohnya musibah yang Allah berikan kepada kita pada saat ini, yaitu melandanya wabah virus COVID-19 yang membuat hidup kita tidak bebas, belajar kita tidak bebas, kemana-mana kita tidak bebas, sehingga pada saat ini kita dikembalikan lagi ke rumah untuk belajar di rumah. Nah, kita harus sabar menahan diri dari musibah yang Allah berikan ini. Jangan sampai kita putus asa terhadap musibah yang Allah berikan pada saat ini. Kita harus sabar. Jika kita sabar, Allah akan menolong kita menghilangkan wabah virus COVID-19 ini
dari negara kita. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita agar sabar ini dijadikan media atau sarana untuk memohon pertolongan kepada Allah. Artinya, ketika kita mampu bersabar, baik dalam menjalankan perintah Allah, dalam menjauhi larangan Allah, dalam menghadapi musibah, ketika kita mampu sabar, maka seolah-olah kita sedang meminta pertolongan kepada Allah. Maka ketika kita mampu sabar, innallaha ma'as-sabirin, pertolongan Allah akan datang kepada kita. Kita akan ditolong oleh Allah karena Allah beserta orang-orang sabar. Oleh karena itu anak-anakku, tanamkan sikap sabar ini dalam diri kita. Jika kita ingin menjadi manusia yang sukses baik dunia maupun akhirat, maka kita harus menanamkan kesabaran dalam diri kita. Itulah pemahaman makna dari surat Al-Baqarah ayat 153. Semoga anak-anakku bisa memahaminya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.